Saya akan berbagi pesan Tuhan pada hari ini, temanya glowing Bapak Ibu, atau tetaplah bersinar. Nah, saya kenapa tidak membahas tema yang merupakan tema umum atau tema Natal nasional, yaitu kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Alasan saya tidak mengupas itu karena dari kemarin panitia nanya nih sama saya. Alasan saya tidak kupas itu adalah ketika saya mencoba menggali, mendalami tema itu, kalau bicara mengenai kasih Kristus, menurut saya itu lebih cenderung atau lebih tepat dibahas di momen Paskah. Karena kasih Kristus itu baru tampak setelah dia mati di kayu salib. Tapi ketika Kristus lahir, konteksnya sebenarnya masih kasih Allah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena itu di momen ini saya tidak mengupas tema itu, tapi mirip atau sama. Karenanya saya pilih tema glowing atau tetap bersinar. Ayo Bapak Ibu, dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat Alkitab ini untuk saudara. Durasi waktu buat saya tidak lama. Teman-teman sabar sebentar. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 12. Nah, kalau saudara sudah ketemu ayat Alkitabnya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 ya. Demikian ayat 1 saya mulai, saudara baca ayat 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silahkan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 5, mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Silahkan 6. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Silahkan 8. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10, silahkan. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bersama-sama kita baca ayat 12 dengan kompak 3. Iya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kisah perjalanan orang Majus untuk mencari bayi Yesus yang dicatat dalam ayat Alkitab yang kita baca ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjaga hidup, tentang pentingnya berupaya agar hidup kita terus-menerus bersinar atau glowing. Kisah ini mengajarkan pada kita semua betapa pentingnya memberi perhatian
atau mengupayakan agar hidup kita selalu glowing atau selalu bersinar terus menerus. Sama seperti bintang yang menuntun bangsa atau yang menuntun orang Majus dari timur menuju Yerusalem. Ketika bintang ini terus menerus bersinar, ketika bintang ini memancarkan cahaya, maka mudah bagi orang-orang Majus untuk mengikuti petunjuk Tuhan atau untuk berjalan melangkah tiba di tempat di mana yang Tuhan kehendaki. Seandainya bintang yang menyampaikan pesan pada orang-orang Majus itu bahwa telah lahir seorang raja di kota Daud di Betlehem, seandainya bintang ini tidak bersinar, maka tentu orang-orang Majus, walau mereka dikenal sebagai orang-orang bijak, orang-orang yang mengerti ilmu perbintangan, tetapi jika bintang ini tidak bersinar, maka tentulah orang-orang Majus dari timur ini akan kehilangan pesan atau tidak akan pernah mengerti bahwa seorang bayi telah lahir di kota Daud di Betlehem, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Bahkan jika seandainya orang-orang Majus ini terus-menerus melangkah, mencari data, mencari informasi, tetapi kalau bintang ini tidak menuntun mereka dari negeri mereka timur tengah sana sampai kepada Yerusalem, dan dari Yerusalem sampai ke Betlehem, dan dari Betlehem sampai kepada rumah di mana bayi Yesus terdapat, kalau seandainya bintang itu tidak menyala, tidak bercahaya, maka mereka akan kehilangan jejak, kehilangan lokasi di mana Yesus berada. Nah, sebagaimana bintang yang bercahaya bersinar, kemudian membawa orang-orang menuju tempat yang Tuhan inginkan, membawa orang-orang Majus berjalan tiba di tempat di mana Tuhan mengharapkan. Demikianlah kiranya orang-orang Kristen, orang-orang percaya diharapkan oleh Tuhan Allah terus-menerus bersinar, terus-menerus bercahaya. Allah ingin supaya kita tidak membiarkan satu dan lain hal meredupkan sinar atau cahaya kita sebagai terang dunia, sehingga orang-orang lain bisa melangkah mengikuti arah yang Tuhan inginkan mereka capai, mereka peroleh, mereka dapatkan. Allah menampakkan diri kepada banyak hal atau Allah bekerja melalui banyak cara, tetapi umumnya alat yang sering dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat adalah orang-orang percaya. Karenanya orang-orang Kristen itu disebut sebagai garam dan terang dunia. Jadi dengan saya dan saudara berkomitmen menjaga supaya hidup kita terus bersinar, menyinarkan kemuliaan Tuhan. Kalau saya dan saudara berkomitmen terus-menerus berupaya menjaga supaya hidup kita berbeda dari kehidupan orang-orang lain, kita lebih glowing, kita lebih bercahaya, percayalah Bapak Ibu, yang kita perlihatkan ini akan memotivasi orang-orang untuk memiliki kehidupan kerohanian yang lebih baik. Apa yang kita perlihatkan akan mendorong orang-orang merindukan kehidupan yang lebih kudus, karena mereka melihat model kehidupan yang kita perlihatkan, karena mereka melihat sinar terang, cahaya terang yang kita perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu walau barangkali berat bebannya kita, walau barangkali persoalannya ada, bahkan pergumulan tidak kunjung selesai, tetaplah bersinar, tetaplah glowing, supaya orang-orang tertarik dengan kehidupan yang saudara miliki, supaya orang-orang tertarik dengan Tuhan yang kita sembah. Yang setuju boleh katakan amin.
Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah dunia yang gelap. Setuju atau tidak setuju, dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah dunia yang usang. Percaya atau tidak percaya, dunia tempat kita berada sekarang adalah dunia yang sedang menuju pada kehancurannya. Saya sudah di slide kedua. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tidak ada hal apapun yang bisa kita perbuat di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tidak ada hal apapun yang bisa kita kerjakan di dunia yang sudah usang, sudah menua, bahkan sedang menuju pada kehancurannya, kecuali satu: bersinar. Hanya ini satu-satunya yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia di mana kita hidup. Bersinar, bukan yang lain. Karena itu Yesus menasihatkan kita melalui Injil Matius pasal 5 ayat 16. Kalimatnya berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tidak ada hal apapun yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita perbuat, kecuali menjaga supaya kita tetap bersinar, tetap bernyala-nyala, supaya kita tetap berbinar-binar, supaya kita selalu glowing. Kenapa Rasul Paulus berkata kepada orang-orang percaya di Roma dalam kitab Roma pasal 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus mengerti seperti apa kondisi orang-orang percaya yang dipanggil melayani Allah di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Ada upaya-upaya yang mencoba mengkacau balaukan. Ada kesulitan serta tantangan-tantangan yang tidak bisa dianalisa atau diantisipasi melalui kemampuan pemikiran seseorang, daya nalar seseorang, bahkan oleh prestasi-prestasi dia punya. Tidak ada hal apapun yang bisa menangani, mengantisipasi, kecuali kalau kita senantiasa menjaga supaya roh tetap bernyala-nyala. Di dalam hidup sehari-hari kita diperhadapkan pada apa yang tidak kita harapkan sebenarnya. Bahkan apa yang kita doakan tidak serta-merta diberikan kepada kita. Proses terus berjalan atas kita. Proses terus diberikan pada kita sampai kita menurut agendanya Tuhan keluar atau selesai dengan proses tersebut. Lalu kemudian kita bisa menjadi berkat. Barulah kemudian Allah memberikan kita kepada level yang satu, kepada peningkatan yang berikut, pada promosi yang berikut. Karena itu saudara-saudara, menjaga roh tetap menyala-nyala, menjaga hidup tetap glowing, bersinar, itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab yang lain. Bukan tanggung jawab siapa-siapa. Saudara tidak bisa berdoa atau berkata pada Tuhan, Tuhan biarlah rohku menyala-nyala, buatlah rohku menyala-nyala. Tidak Bapak Ibu, saya dan saudaralah yang harus menjaga supaya roh tetap menyala-nyala. Saya dan saudaralah yang harus berkomitmen terus berupaya untuk menjaga supaya hidup kita bersinar, supaya kita bisa menjadi berkat. Yang setuju sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, bersinar satu-satunya yang bisa kita lakukan. Bicara mengenai kegelapan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa membuat gelap. Tidak ada hal apapun yang dilakukan oleh orang atau seseorang sehingga kegelapan terjadi. Kegelapan adalah akibat ketiadaan sinar. Sekali lagi, kegelapan terjadi hanya karena ketiadaan sinar. Oleh karena itu pada saat penciptaan dunia, Tuhan Allah ngomong pada kegelapan, jadilah terang, maka terang itu jadi.
yang diperlukan untuk mengantisipasi supaya kegelapan dunia ini tidak mencengkram, tidak merusak kehidupan orang-orang percaya, tidak merusak kehidupan orang-orang Kristen. Yang diperlukan adalah kita yang harus terus bersinar, kita yang harus terus bernyala-nyala, kita yang harus terus-menerus bergairah. Walau tantangannya jelas, persoalannya jelas, kesulitannya jelas, tetaplah bersinar, tetaplah bernyala-nyala. Walau COVID belum selesai, walau tantangan masih ada di depan, sekali lagi tetaplah glowing. Katakan amin. Bersinar satu-satunya yang Tuhan harapkan dari setiap kita, tidak ada yang lain. GBI Live Spring 2022 harusnya bisa lebih bersinar lagi atau lebih hebat lagi menyinari kota kita, Kabupaten Karo. Tepuk tangannya kurang kompak Bapak Ibu. Saya ulang nih sekali lagi. GBI Live Spring seharusnya bisa lebih bersinar lagi di kota ini. Percaya tidak percaya, tahap demi tahap, waktu demi waktu Tuhan mulai membawa gereja ini berdampak, bahkan mulai mempengaruhi banyak orang. Karenanya kita harus tetap menjaga supaya tetap bersinar. Saya ulang, kita harus tetap berkomitmen, berupaya supaya tetap bersinar. Orang begitu masuk di Tanah Karo, orang akan tahu ini jemaatnya GBI Live Spring, ini orangnya GBI Live Spring. Oh, kenapa kita adakan Natal ini umum, kita ketemu semua? Kita itu kan sudah nggak saling kenal Bapak Ibu, nggak saling ketemu satu sama lain. Kita 3 sesi. Sesi pertama itu nggak kenal dengan orang sesi kedua. Orang sesi kedua nggak kenal dengan orang yang ibadah di sesi ketiga. Orang yang ibadah di sesi ketiga, apalagi bagaimana dia bisa kenal dengan yang sesi 1? Nggak kenal. Karenanya pertemuan begini ini jangan buru-buru pulang supaya saling kenal. Oh lihat tuh, oh dia orang gereja sini juga, oh dia satu gereja sini juga, oh dia teman kita juga. Keluarga besar Torong In ada di GBI Live Spring. Kenal nggak keluarga Torong In? Ada bapak dan ibu di sini. Keluarganya Pak Depari, Pak Arman Depari, nah ada di sini ini. Oh, siapa yang tidak kenal? Permata Ponsel. Saudara beli ponsel. Nah, ternyata dia orangnya di sini. Ternyata teman. Siapa yang tidak kenal Kevin Ponsel? Nah, Kevin Ponsel juga ada di sini. Kalau lihat jalan Veteran Bapak, mulai dari Torong In, Tugu ini Pak, Torong In. Sekarang sudah ada rumah makan Eropa, keluarga besar rumah makan Eropa. Itu orang GBI Live Spring. Saudara nggak tahu selama ini kan? Baru kita baptis, baru terima Yesus. Dari Torong In ke rumah makan Eropa, jalan dikit Permata Ponsel, di depannya Kevin Ponsel. Sampingnya lagi, siapa lagi yang tidak sebut jalan Veteran? Ada lagi yang jalan Veteran tidak kusebut? Masuk ke dalam, ke kios yang jualan, mulai dari jualan loak, jualan kaciwer, bumbu-bumbu, dapur. Hampir orang GBI Live Spring semua tuh, makanya bikin merek di situ ya Ibu ya, kalau jualan tuh jemaat GBI Live Spring supaya orang belanja di situ. Dan kalau belanja Bapak Ibu, nawarnya jangan kebangetan. Berapa nih sekilo? 25.000. Jangan bilang, boleh nggak 15.000? Kan satu gerejanya kita, jangan. Kalau satu gereja 25.000 sekilo, nawarnya beda. Boleh nggak 35.000? Nah gitu nawarnya. Itu namanya kasih persaudaraan, bersinar, glowing loh Bapak Ibu. Kalau pendeta lewat, kan banyak nih pendeta. Oh, itu tadi masih sampai Brastagi Pak, aku belum lanjut sampai Kabanjahe ini. Aku kenalin dulu nih sama saudara. Nyampe di Kabanjahe, pertama Pak Ramlan Tarigan. Oh, siapa yang tidak kenal Pak Ramlan Tarigan? Cafe Valsnya di Gundaling. Kemudian
Udah pendeta pula lagi. Sebelum Pak Ramlan, ternyata ada satu yang lewat. Nandangi kaban jahe, pas elu-elu Pak. Cuma elu. Hotelnya Pak Mazmur baru sama Ibu Dea. Loh, coba lihat. Begitu lihat kiri, Jumailu. Gelar nanca Jumai langsen krina bahasa ya. Lanjut lagi. Ketemu Pak Ramlan, ketemu siapa lagi di sana ya? Lihat bupati, kantor bupati. Ada Pak Pilemon Brahmana, kepala inspektorat. Coba dengar. Orang-orang hebat yang sudah ada ini harusnya bisa menjadi alasan kita bisa bikin GBI Live Spring lebih bersinar dan lebih glowing lagi di Tanah Karo. Kita nggak berharap gereja orang lain pindah ke kita ya Pak ya. Kita nggak minta gereja orang lain pindah ke kita. Saudara bersinar saja terus. Masuk ke Dandim. Dandim tadi sebelum Kaban Jahe. Ada orang Dandim juga. Sampai di Polres. Ada lagi orang Polres. Pak Wartan Ababan sama Ibu. Lihat gantengnya luar biasa. Rapinya luar biasa. Oh Polsek lupa saya. Ibu Anggi baru saya lihat. Polsek juga ada. Pendek kata di mana tidak ada anak-anak Tuhan. GBI-nya harusnya glowing nih. Harusnya begitu ada anak-anak Tuhan di sana, makin sukses, makin maju, makin berhasil. Satu-satunya hal yang bisa kita kerjakan di kota ini adalah jika kita tetap menjaga hidup kita bersinar, glowing. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Jangan pusing dengan kehidupan orang lain Pak. Kehidupan orang lain tidak bersinar, kehidupan orang lain berantakan, kacau balau, tidak masalah. Itu bukan fokus kita. Kita fokus pada hidup kita sendiri saja. Pancarkan sinar yang baik, pancarkan terang yang baik. Lewat hidup kita Tuhan akan melepaskan berkat-berkat besar ini, berkat-berkat luar biasa ini. Makanya jemaat GBI Spring jangan lagi mabuk-mabuk Pak. Gak boleh lagi kayak tadi itu tadi kita maklumi. Karena drama itu keren. Tapi kupikir itu kopi susu itu tadi ya, susu itu ya, susu lah. Jemaat GBI Spring gak boleh lagi mengisi kedai tuak, judi, narkoba. Lah bagaimana glowing kalau begini? Ini anak jemaat GBI yang ngabas kedai tuak. Gak boleh. Lalu saudara bilang, tapi kan Pak sedikitnya, satu gelasnya Pak. Satu gelas itu kan obat ginjal. Memang waktu satu gelas masih di sudut dia Pak. Karena satu gelas. Malu dia dilihat orang kan. Tapi begitu satu gelas, biasanya kan naik 2 gelas, kan naik level selalu kan. Kalau sudah 2 gelas, mana di pojok lagi? Agak pindah ke meja nomor 2. Udah di meja nomor 2, nggak 2 gelas lagi Pak, udah 3-4 gelas. Itu udah agak ke tengah pula dia. Di sana mulai ada orang-orang yang mulai bernyanyi kan, gabunglah dia. Lae suara 3, lae suara 2, lae suara 1, lae tak usah bersuara. Bernyanyi lagu Ebit Giade, Panbers, Dian Piesesa, Sid A, Sid B habis dilalap. Jam 1 pagi. Setelah jam 1, apalagi lagu kita, sudah habis semua lagu. Lagu gereja kita bikin. Makanya kadangkala di gereja, di kedai tuak pukul 1 dini hari ada lagu gereja, orang pikir FA atau CG. Repot. Dan kalau sudah di kedai tuak gampang semua langsung di aransemen kan, tiba-tiba hikmatnya muncul. Apa lagu kita? Marolo polok tondiki.
Marolo polo tondeki. Ay nang ditobos Jesus. Tarik tiganya leku lekandung. Amu sudah begemai. Rusak Pak. Barulah pulang kan karena sudah malam. Pulang lagi kita lagu gereja pun sudah habis. Ernalem gelah pun sudah dinyanyikan. Oh Tuhanku, kamu permakanku pun sudah dinyanyikan. Pulanglah. Udah pulang sempoyongan. Cantik kali matahari itu. Jam 1 dini hari, bulan dibilang matahari. Kawannya saya dibilang bukan matahari itu, bulan itu, bulan. Ini baru 2 gelas udah mabuk kau. Matahari kok bilang bulan. Sambil jalan. Mana bapak apa tadi? Pak apa namanya? Lupa aku kawan gitu. Pak Mario, zakam dai Pak Mario senina. Ya miras saja bre. Matahari itu laiku. Bulan itu. Tarun-tarun matahari bulan rubati, ada orang lewat. Bang, numpang tanya bang, itu matahari apa bulan? Mohon maaf bang, aku orang baru di sini kan. Berarti sama-sama baru pulang dari Kedetuak. Sampai di rumah, sayang buka pintu. Gimana Bang Hendrik Tarigan? Coba lo, di GBL Spring, atlet nasional Hendrik Tarigan tuh ada di sini. Oh, diam-diam. Makanya aku agak percaya diri jalan, karena dia ada di samping. Itu belum buka baju tuh. Sayang, buka pintu. Kenapa dia tiba-tiba ramah panggil sayang kayak mesra banget, romantis sekali. Padahal karena sudah mabuk, lupa dia nama istrinya. Kalau sudah lupa saya, ayo. Jemaat GBL Spring glowing, berhenti mabuk. Kok para diaken yang ngomong amin ya? Aku ngomong nih saudara, tolong dengar nih baik. Aku kalau para diaken ini sudah percaya aku. Aku udah percaya mereka nggak mau mabuk. Kalau kulihat, nggak kulihat pun nggak mabuk lagi. Makanya keren. Tolong dengar baik-baiklah, semua hamba-hamba Tuhan jemaat GBL Spring, tidak ada yang mabuk-mabuk masuk ke Detuak lagi, katakan amin. Tidak ada yang menjudi, katakan amin. Tidak ada yang bertengkar suami istri, katakan amin. Semuanya romantis, semuanya bahagia, glowing, katakan amin. Glowing Pak. Mau kututup nih, slide terakhir. Dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, pada umumnya respon atau tingkah laku seseorang itu selalu dipengaruhi oleh hasil yang dia harapkan. Ini kadang-kala yang membuat orang gak bisa glowing Pak. Orang-orang itu selalu berharap, mengharapkan sesuatu, mengharapkan yang lain, mengharapkan banyak hal. Dan ketika apa yang terjadi, apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan jauh dari yang diharapkan, gak bisa glowing Pak. Gak bisa bersinar, gak bisa bahagia, cemberut, berat. Ini turun lagi aku Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu sebentar orang Majus. Aku peragain lebih enak. Makanya agak sulit ketemu pengkhotbah yang agak liar seperti saya ini Bapak Ibu. Saya pernah satu kali khotbah di gereja yang ada mimbarnya sampai di belakang.
Jadi udah naik nih di mimbar, diantar sama bapak itu, nggak kesebut lah, diantar. Begitu di atas, Pak, bapak di sini aja ya, kata dia. Saya bilang siap. Baru tahu aku mimbar itu ada pintunya di belakang rupanya. Begitu aku naik di mimbar, dikuncinya pintu. Ya aku lihat nggak masalah. Khotbah, begitu khotbah mulai pertengahan, tanpa sadar tangan mulai buka enselnya. Keluar juga Bapak Ibu. Lalu begitu selesai khotbah, saya disalam sama teman pengurus jemaat di situ. Bapak liar ya. Gak bisa dikendalikan. Coba dengar. Orang Majus datangnya dari timur, Pak. Timur itu ibarat sekarang adalah Iran. Itu negeri Iran sekarang. Jadi dari Iran ke Yerusalem itu bisa 800 sampai 1000 kilometer. Itu jarak tempuh. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2 diberitahukan kan seorang raja telah lahir. Begitu kan, coba munculkan dulu ayat Alkitabnya anakku. Matius pasal 2 ayat 2. Agak cepat dikit. Ada kehadiran Natal yang menanti. Matius 2 ayat 2. Coba kita lihat yuk. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Dengar baik, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Jadi orang Majus ini tahu bahwa yang lahir itu adalah raja orang Yahudi. Lalu dia ngomong, kami sudah lihat bintangnya dan kami mau menyembah. Pak, karena namanya raja yang lahir, tentu ekspektasinya, harapannya besar. Raja yang lahir loh. Jadi begitu berantusias orang Majus ini dari timur menuju Yerusalem. 800 km sampai 1000-an kilometer jaraknya. Dan pada kala itu belum ada kendaraan. Bisa dipastikan mereka berjalan dengan onta. Jadi ketika mereka berjalan dengan onta, Bapak Ibu, itu bisa sampai berminggu-minggu. Dan ada kemungkinan, menurut dugaan para ahli Alkitab, mereka bisa tiba di Bethlehem setelah kurang lebih 2 bulan perjalanan. Jadi ketika orang Majus sampai di Bethlehem, lalu kemudian mereka bertemu Yesus. Yesus yang mereka temui itu tidak lagi di kandang domba, sudah di rumah. Makanya gambar-gambar yang beredar itu, orang Majus datang ke kandang domba, itu salah. Karena Yesus setelah lahir, hari ke-8 saja dia sudah disunat, sudah diserahkan. Kata Injil Lukas, hari ke-8. Jadi berarti cuma lahir doang di kandang Bethlehem, setelah itu numpang tempat atau dapat rumah lagi. Tapi dengar baik-baik, yang aku mau cerita sama saudara adalah orang Majus ini yang mereka tahu raja yang lahir. Karena raja yang lahir, mereka mempersiapkan hadiah. Hadiahnya adalah emas, hadiahnya adalah kemenyan, hadiahnya adalah mur. Inilah hadiah, bukan boneka. Tapi tolong dengar, ketika mereka tiba di Bethlehem, ternyata raja yang lahir ini bukan di sebuah istana yang megah lagi mewah, tetapi hanya di rumah sederhana, rumah biasa. Tapi karena mereka adalah orang yang sudah berkomitmen untuk terus bersinar, mereka berkomitmen apapun hasilnya, mereka tidak pusing, mereka tidak khawatir, mereka tidak goncang. Lalu apa yang mereka lakukan? Walau ketemunya hanya di rumah sederhana, rumah biasa, mereka persembahkan emasnya, mereka persembahkan kemenyan, mereka persembahkan mur pada bayi Yesus yang baru lahir itu. Ekspektasinya besar, kan begitu Bapak Ibu. Kita ini kadang-kala kalau buka usaha besar, harapan kita usaha itu maju toh. Bagaimana kalau usaha nggak maju? Coba, masih bisa glowing nggak? Harapan kita kalau kita buka rumah makan ini berkembang, tidak berkembang. Harapannya bagaimana loh? Apa saudara glowing atau mulai redup?
Kalau hidup tidak sesuai dengan harapan, respon kita seperti apa? Belajar dari orang Majus, Pak, Bu. Walau tidak sesuai seperti yang mereka harapkan soal lahirnya bayi Yesus itu, mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap bersinar. Mereka tetap berantusias. Tidak terpengaruh dengan apa yang ada di depan mata. Ada banyak orang berpikir menikah itu hebat, indah, luar biasa. Lalu banyak harapan-harapan, nanti aku akan bahagia dan lain sebagainya. Begitu diberkati pernikahannya, tidak lama kemudian cekcok, pertengkaran, pertikaian, putus asa, saling menyalahkan. Di gereja kita bulan November ini saja 6 yang menikah 1 bulan, Pak. Begitu PPKM lepas, dicabut PPKM, lomba-lomba menikah semua mendaftarkan pernikahan. Rupanya sudah ditahan sekian lama. Begitu ditarik, dilepas, semua mendaftarkan diri. Aku tanggal sekian, aku tanggal sekian, aku tanggal sekian. Tampak menarik, dengar nih yang teman-teman yang baru menikah, tampaknya menarik menikah itu. Tunggu waktunya. Kalau waktu pacaran dia masih bilang, Han, sayang, tunggu waktunya. Gak lama dia gak ingat lagi nama kita. Oi, kata dia sama kita. Iya, Syanu. Ayo. Bisa ribut kan? Sering sekali tingkah laku kita, reaksi wajah kita selalu dipengaruhi oleh hasil yang nampak. Tapi aku berdoa jemaat Tuhan jangan ya. Apapun hasilnya, saudara gak boleh terpengaruh. Tetap glowing, katakan amin. Sekali lagi, tetap glowing, katakan amin. Kalau tidak, kita bisa repot, bisa masalah. Bayangkanlah Bapak Ibu, aku pernah datang ke pesta Askep pertama sekali daban. Iya, dan sekali danakan adin tabah berikan 20.000. Dan tabah, 10 aku hebat, lah begitu. Itu di luar sana, jemaat GBI nggak ada begitu. Jemaat GBI enak gak enak 50.000. Kalau enak 100.000. Susah banget kita mengaminkan yang satu ini. Tapi ternyata tidak cuma di acara makan begitu, di acara pesta adat, kerja adat, khotbah pun gitu. Kalau khotbahnya nggak enak, kolektenya itu 5.000. Khotbahnya enak 50.000. Itu pun sudah gak diangkat dikit. Itu gak di sini lah, Zaid. Udah minterkam, janganlah, gak di sini. Aku gak mau ngomongin saudara. Kalau aku keluar baru aku ngomongin saudara. Kalau di dalam. Makanya saudaranya Pak, kita ini lagi nyari-nyari. Ayo ini kan para pendeta ada banyak nih. Saya dorong nih saudara-saudara para pendeta. Tahun ini Pak, dari cabang-cabang pun sudah kita undang di khotbah di sini loh, di GBI Spring dari cabang-cabang. Saya harap begitu saudara khotbah selesai, persembahan naik. Kalau persembahan nggak naik standarnya, yakinlah nggak akan datang lagi undangan, percayalah. Kita kalau ada saudara khotbah, saudara naik terus persembahan, enak, pengurus jemaat itu mengelola gereja itu, saudara-saudara, itu mantap. Dia tiap minggu kali khotbah aja, lagi aku doa salah, aku doa berkat saja. Tapi kalau begitu saudara khotbah turun persembahan, kok di alam. Gua akan lupa dia. Coba lo saudara-saudara, tetap stabil, katakan amin. Tetap glowing, jangan terpengaruh dengan ekspektasi. Ini yang membuat kita bisa stres, bisa masalah. Kita berpikir tadinya, waduh akan dapat begini, ternyata begini. Apalagi di antara kita barangkali yang berharap begini, aku kalau berjamaah di GBI Spring barangkali akan begini nanti, barangkali akan begini. Begitu saudara masuk, kelihatan masalah semua. Di sana begini, di sana begini, di sana begini. Kecewa lu. Jangan. Aku ingat waktu pertama sekolah pendeta, kupikir malaikat semua di asramaku itu. Wih, sekolah pendeta keren ini kupikir. Baru aku makan, pertama makan, doa katanya. Baru bertobat aku, doa, tutup mata rapat-rapat.
Begitu amin, ikan hilang. Di sekolah pendeta itu. Gitu. Besoknya, begitu setiap kali doa makan, tidak lagi lipat tangan. Tumpang tangan sekarang ke nasi itu. Supaya jangan hilang ikan. Goyang-goyang kini. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Sampai amin. Ikan bisa hilang, sekolah pendeta. Pakaian hilang dari lemari. Gitar pun bisa hilang, uang bisa hilang. Kupikir malaikat semua rupanya tidak. Coba lo, kalau aku tadinya menaruh harapan dan membiarkan apa yang kulihat itu mempengaruhi diriku. Gak jadi pendeta saya, Pak. Gak jadi hamba Tuhan. Doa saya saking tulusnya namanya sekolah pendeta, Pak. Doa malam-malam, Tuhan. Kalau aku dulu doa itu begitu selalu panggilannya. Aku kan kecil badannya, jadi aku tidurnya di lantai 2. Tempat tidurnya itu berlantai. Aku di atas. Bapak, jam 11 malam sampai jam 12. Bapak. Terganggu rupanya kawanku ini di bawah. Apa nakku, katanya. Minta aku lompat. Baca Alkitab kita, Pak. Diledekin. Ahli Parisi. Hafalain Alkitab ke depan. Itulah ahli Taurat. Semua salah. Tapi tidak kubiarkan satu pun mempengaruhi. Kawan, kalau ada orang menyakiti saudara, padahal satu gereja, abaikan. Tetaplah glowing. Pak, aku ngomong terus terang. Ini kita kan, aku akan sebut nama-nama saudara yang akan melayani, membantu. Kalaupun gak seperti yang saudara harapkan, jangan sakit hati, abaikan. Tetap glowing, tetap bersinar, tetap bersuka cita, tetap berbahagia. Panggilan kita satu-satunya di dunia yang penuh kegelapan ini adalah glowing, bukan yang lain. Doa saya supaya semua kita komit, bersinar, tidak peduli apapun keadaannya. Tuhan memberkati.